Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Selamat pagi dan tetap semangat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesabaran walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Pada semester genap ini, mata pelajaran IPS terdiri dari 2 kompetensi dasar untuk masing-masing kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Diawali dengan KD 3.3 dan 4.3 yang tertera pada bab 3 yang membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dan selanjutnya KD 3.4 dan 4.4 yang tertera pada bab 4 yaitu pembahasan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Oke anak-anak, untuk hari ini Ibu akan memulainya dari menjelaskan bab 3 terlebih dahulu. Silakan kalian simak dan dengarkan penjelasan materi pembelajaran kita hari ini. Yuk kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran IPS terpadu kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 MTSN 31 Jakarta dengan Ibu Rizka Trinur Laila. Bab 3. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada bab 3, kompetensi dasarnya berasal dari KD 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3 yaitu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Untuk KD 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia, dan menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri menunjukkan aktivitas masyarakat yang sedang mengantri kebutuhan air bersih. Dengan begitu, maka yang bisa kita simpulkan masalah yang terjadi pada gambar tersebut adalah tentang kelangkaan air bersih yang biasa terjadi oleh masyarakat di daerah-daerah yang mengalami musim kemarau berkepanjangan. Untuk sebelah kanan, gambar tersebut menunjukkan tentang aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berbelanja ke pasar. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut masalah ekonomi.
Ayo perhatikan di sekeliling kalian. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional, sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan, atau kita sebut sebagai Homo socius. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan makhluk ekonomi dan makhluk sosial, yaitu di mana tindakan manusia melakukan interaksi dengan manusia lain, misalnya untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pedagang di pasar, karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras tersebut. Nah, beras tersebut dihasilkan dari para petani yang menanam padi di sawah. Interaksi sosial merupakan kunci dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi tidak mungkin terjadi aktivitas sosial. Dengan adanya interaksi, maka terjadi saling memengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut dinamakan proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama. Beberapa daerah tersedia secara melimpah, dan sebagian daerah lain tersedia sumber daya yang sedikit, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhnya sebagian atau seluruh kebutuhan hidup. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Jadi, arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan wajib atau dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia, karena tujuan pemenuhan kebutuhannya hanya bersifat kepuasan. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan, sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat
dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, sebaiknya kita perlu mengetahui macam-macam kebutuhan. Kebutuhan dibedakan berdasarkan 1. Intensitas 2. Waktu 3. Sifat 4. Subjek 1. Berdasarkan intensitas, kebutuhan terdiri dari kebutuhan mutlak, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan mutlak adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Contohnya, kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup dengan layak. Kebutuhan primer dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sebagai contoh, kebutuhan akan tempat tidur, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Sebagai contoh, mobil mewah, barang-barang branded, rumah mewah, kapal pesiar, bahkan pesawat pribadi. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Sebagai contoh, uang tabungan yang bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anak. Kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Sebagai contoh, makan, minum, mobil, sepatu yang tergantung dari keinginan masing-masing. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya terdiri dari barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contoh, makanan, pakaian, perhiasan. Barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contoh, udara untuk bernapas, pasir di padang pasir, es di kutub. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain.
Contoh, mobil dengan bensin, jarum dengan benang. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya, terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Bagi contoh, makanan, minuman, dan pakaian. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh, mesin jahit, cangkul, dan stetoskop. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya, terdiri dari barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contoh, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Barang jadi. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang mendorong tindakan ekonomi yang mereka lakukan? Ayo selidiki faktor yang mendasari manusia melakukan kegiatan. Tindakan mereka didorong oleh kekuatan yang ada pada diri mereka. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut dengan motif. Dalam tindakan ekonomi yang dilakukan manusia, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri manusia atau pengaruh dari orang lain. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menunjukkan contoh dari tindakan ekonomi yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, pasti didorong oleh suatu motif. Nah, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sebagai contoh, seorang ibu berjualan cilok keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. 2. Motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Sebagai contoh, TNI dan Polri yang bekerja sama membantu korban bencana alam dengan memberikan sumbangan berupa sembako. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh.
sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang berusaha dengan sekuat tenaga memperlebar sayap perusahaannya ke berbagai penjuru dunia. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Contoh penerapan prinsip ekonomi. Seseorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga Rp150.000. Pada toko B, harga sepatu Rp140.000. Dan pada toko C, harga sepatu dengan kualitas yang sama, harganya Rp145.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B yang harganya lebih murah dan kualitasnya pun sama. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda-beda. Berikut ini contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Menggunakan bahan baku berkualitas terbaik, tetapi dengan harga yang paling murah. Mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, atau daerah pemasaran. Menggunakan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan waktu seefisien mungkin. Menggunakan tenaga kerja yang terampil, dan menggunakan mesin modern dengan produktivitas tinggi tetapi dengan biaya yang rendah. Yang kedua, dalam kegiatan distribusi. Menyalurkan barang dengan tepat waktu, menggunakan sarana distribusi yang murah, memiliki lokasi perusahaan di antara produsen dan konsumen, meningkatkan mutu pelayanan, dan membeli barang pada produsen yang tepat. Dalam kegiatan konsumsi, membeli barang dengan kualitas bagus, membeli barang dengan harga murah, memilih barang sebelum membelinya, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, membuat daftar kebutuhan barang penerapan dengan skala prioritas. Sekian penjelasan materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan benar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.